Oke, ketemu lagi dengan saya dan kali ini kita akan membahas mengenai 6 langkah bagaimana orang bisa menyukai kita. Relationship is all about communication. Segala macam hubungan pertemanan, hubungan bisnis, hubungan dagang, atau hubungan apapun itu tergantung bagaimana cara kita berkomunikasi. Sukses tidaknya kita membangun hubungan tersebut, sukses tidaknya kita membangun relationship tersebut, itu adalah bagaimana caranya supaya orang lain itu bisa menyukai kita. Nah, mungkin Anda ngerasakan Anda lagi stagnan di perusahaan Anda, jabatan Anda nggak naik. Bisnis Anda di dunia marketing pun ngerasa stagnan ya, di situ-situ saja gitu ya, tidak berkembang. Atau mungkin hubungan percintaan Anda ya jomblo lah, udah akut banget gitu ya, udah nggak ketemu, udah lama ngejomblo nih, jadi susah ketemu orang lah, inilah itulah dan macam-macam. Seorang di balik suksesnya sebuah perusahaan baja raksasa Amerika, yaitu American State Steel Corporation, itu mengatakan kunci dari kita bisa membangun hubungan adalah menerima dengan murah hati dan royal memberikan penghargaan. Nah, ini sejalan dengan bukunya Dale Carnegie ya, bukunya Robert Kiyosaki ya, Dale Carnegie, yaitu How to Win Friends and Influence People. Itu disebutkan ada 6 langkah bagaimana caranya kita untuk bisa supaya orang itu bisa menyukai kita. Nah, hari ini kita akan membahas langkah-langkah tersebut supaya bisnis Anda berkembang, jabatan Anda bisa naik, dan Anda tidak jadi jomblo yang jadi menopause. Nah, satu-satu kita akan bahas. Yang pertama adalah dari 6 langkah tersebut, yaitu adalah bagaimana caranya menimbulkan minat. Ya, Anda harus bisa menimbulkan minat orang terhadap Anda. Ya, sebenarnya untuk menimbulkan minat ini banyak referensi-referensi buku yang saya rekomendasikan kepada Anda. Misalnya bukunya Alan Peace, Question Are the Answer, atau bukunya Alan Peace yang lain yang judulnya The Body Language. Di situ sangat diajarkan bagaimana caranya Anda bisa berinteraksi dengan orang, bagaimana caranya Anda bisa melakukan ice breaking dengan orang, bagaimana tata cara melakukan part of the case atau match and mirror, itu banyak sekali. Nah, kalau kita sudah bisa mempelajari itu, Bapak Ibu semua, ya kita akan sangat bisa menimbulkan minat orang. Nah, minat orang itu tergantung dari seberapa penting dia untuk Anda. Nah, berarti Anda harus melakukan riset gitu. Ya, banyak riset dilakukan. Riset kecil aja, nggak perlu Anda melihat riset itu sebagai sebuah hal yang apapun yang Anda lakukan. Misalnya Anda mau ketemu seseorang, ya Anda riset dulu siapa dia gitu. Ya, misalnya mamanya Anda buka Facebook dia, Anda buka Instagram dia, di situ Anda bisa ngeriset, oh orang ini sukanya ini, orangnya ini sukanya ini, orangnya ini sukanya ini. Sehingga apa? Sehingga pada saat Anda bicara dengan dia, Anda ngobrol dengan dia, Anda ketemu dengan dia, Anda langsung straight to the point. Jadi misalnya Anda langsung membangkitkan minat dia untuk menyukai Anda. Nah, seperti itu. Ada satu ilustrasi menarik, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita nih suka memancing gitu ya, kita suka memancing. Yang kita pancing adalah ikan. Jadi umpannya adalah makanan ikan, bukan makanan kita. Nah, maksudnya begini. Pada saat kita bicara dengan orang, pada saat kita mau ketemu dengan orang, yang kita bicarakan bukan minat kita, tapi minat dia tersebut. Itu sama seperti tadi ilustrasi yang saya kasih tadi. Kalau kita mau mancing, umpannya harus umpan ikan, bukan makanan kita gitu. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita menjalin hubungan antara insan yang berbeda gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Kita harus tahu dulu. Nah, misalnya begini, banyak orang yang ini tips ya bagi Anda yang jomblo gitu ya, bagi Anda yang pengen mencari pasangan hidup. Tipsnya itu adalah ini tips, dan tips ini 100% berhasil. Ya, tips ini 100% berhasil. Kalau tidak berhasil, Anda cek ke psikolog. Nah, jadi tipsnya begini. Kalau mamanya kita terhadap perempuan,
perempuan itu butuh dihargai. Sorry, laki-laki butuh dihargai, perempuan butuh diperhatikan. Jangan dibalik-balik. Ya, jangan dibalik-balik. Misalnya Anda perempuan, Anda pengen memberikan perhatian kepada laki-laki nih, perhatian laki-laki. Karena Anda perempuan yang butuh diperhatikan, akhirnya Anda memperhatikan laki-laki dengan cara Anda. Misalnya, sudah makan belum? Sudah sholat belum? Jangan lupa begini, jangan lupa begitu. Laki-laki tidak butuh itu. Laki-laki nggak butuh itu. Laki-laki itu yang dibutuhkan adalah penghargaan. Jangan dibalik-balik. Begitu juga laki-laki. Karena yang dia butuhkan penghargaan, akhirnya pada saat dia ketemu perempuan, yang dia katakan apa? Foto kamu cantik banget, kamu seksi banget. Perempuan tidak butuh itu. Yang perempuan butuh adalah perhatian. Berikan perempuan itu perhatian lebih daripada yang dia dapatkan. Dan bagi Anda yang perempuan untuk mendekati laki-laki, berikan dia penghargaan yang lebih daripada yang dia hargai. Catat. Kok kita jadi bicarain ini ya, nggak apa-apa lah ya. Kalau laki-laki itu cuma butuh dihargai doang. Misalnya Anda ketemu dia, terus Anda bilang sama dia, aku suka deh parfum kamu itu, kayaknya gimana gitu. Melayang lah. Atau misalnya Anda ketemu dia di kantor, terus Anda bilang seperti ini, dari semua laki-laki yang ada di kantor itu cuma kamu yang bisa menarik perhatianku. Nggak tahu kenapa, kok bisa begitu, kayaknya kamu tuh maco banget. Waduh, kayak gitu. Begitu juga perempuan. Perempuan itu kita perhatikan hal-hal kecil, hal-hal yang kecil. Makanya ada riset dulu. Ada riset, Anda lihat Instagramnya, Anda lihat Facebooknya. Begitu juga kalau Anda mau ngobrol dengan orang lain, klien bisnis Anda mau ketemu dengan klien bisnis, Anda mau deal-dealan bisnis sama dia, ya berarti Anda harus riset dulu apa minatnya. Misalnya mamanya dia suka sekali foto di alam. Nah, pada saat foto di alam itu ya Anda bahas. Misalnya, kemarin Pak saya lihat Instagram Bapak itu foto di tempat yang di pantai itu loh Pak. Itu bagus banget. Itu di mana sih Pak? Itu kok keren banget fotonya. Nah, seperti itu. Jadi tidak basa-basi receh gitu ya. Basa-basi receh itu kan apa ya? Pendekatan sama perempuan atau pendekatan sama laki-laki, lagi ngapain? Apalah receh banget lah. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah senyumlah dengan tulus. Ya, senyum tulus ya. Senyum tulus itu gini. Nah, gitu. Jangan senyumnya gini. Nah, itu senyumnya nggak tulus. Itu namanya ngeremehkan gitu ya. Ngeremehkan. Senyum yang tulus. Ya, karena apa? Karena kesan pertama begitu menggoda pada saat orang akan melihat senyuman Anda gitu. Senyum tulus ya. Anda bisa senyum apapun ya, orang itu lagi marah, orang itu lagi ngapain, orang itu segala macam. Nah, pada saat melihat Anda senyum, langsung luluh lah seperti itu. Nah, juga senyum ini bisa membuat Anda lebih awet muda. Senyum ini bisa menimbulkan mental kecintaan dan rasa kasih sayang juga. Jadi penting sekali senyum. Jadi jangan Anda bilang, ya ini udah saya itu seperti ini, saya itu koleris, nggak bisa senyum. No, nggak bisa. Orang itu harus bertumbuh, orang itu harus berkembang. Kalau bisnis Anda mau naik, ya Anda harus berkembang. Bagaimana caranya? Ya Anda harus menutupin celah-celah dari kelemahan kepribadian Anda. Belajarlah dengan lebih baik, ya seperti itu. Ada satu quote yang mengatakan tentang senyuman yang bagus banget, yaitu seperti ini tulisannya gitu. Use the smile to change the world, and don't let the world change your smile. Yang ketiga adalah mengingat nama dan menyebut nama mereka sesering mungkin. Nah, di bukunya Dale Carnegie ini, How to Win Friends and Influence People, itu menyebutkan kalau dengan mengingat nama mereka dan menyebut nama mereka sesering mungkin, itu bisa menimbulkan rasa keterbukaan mereka dengan kita gitu. Kekurangan saya, yang saya pelajari adalah dari diri saya sendiri, itu adalah saya kurang sekali sering lupa gitu dengan nama orang gitu. Jadi saya kalau ketemu orang itu selalu ngomong, aduh ini namanya siapa gitu. Nah, jadi saya usahakan banget gitu ya, bagaimana caranya supaya saya bisa mengingat nama dia dan bisa memanggil nama dia selalu. Nah, ini penting sekali. Jadi
pada saat kita ketemu mereka gitu, terus kita ngomong siapa tadi namanya, aduh, itu udah poinnya itu udah rendah di kita gitu. Tapi pada saat kita mengingat nama dia, pada saat kita menyebut nama dia berulang-ulang, itu bisa menimbulkan rasa keterbukaan dengan dia, sehingga dia bisa menerima kita, sehingga kita bisa memenangkan hati dia. Yang keempat adalah jadilah seorang pendengar yang baik. Ya, mungkin Anda pernah punya teman gitu ya. Anda punya teman terus Anda bilang, oh dia itu enak sekali diajak curhat, dia itu enak sekali diajak ngobrol, dia itu enak sekali diajak bercengkrama. Padahal temanmu itu tidak melakukan apa-apa, dia cuma mendengarkan aja gitu. Karena pada saat orang lagi curhat sama kita, orang lagi bercerita tentang kita, orang lagi ngomong dengan kita, hal yang paling harus dihindari adalah jangan disanggah, jangan dikritik. Ya, kenapa? Karena dia cuma pengen didengarkan sebenarnya. Kita cuma mendengarkan dia, oh iya, gitu ya. Oh iya. Oh iya. Cuman gitu-gitu doang gitu sebenarnya, mendengarkan. Orang itu bisa dikatakan orang itu teman curhat yang baik, padahal cuma mendengarkan doang. Bapak Ibu, the biggest communication problem is we don't listen to understand, we listen to reply. Persoalan terbesar dalam komunikasi adalah kita mendengarkan itu bukan untuk mengerti, bukan untuk mencoba mengerti, tapi kita mendengarkan itu hanya untuk menyanggah. Cobalah jadi pendengar yang baik. Anda cobalah jadi diri dia. Anda cobalah bisa menyelami apa yang sebenarnya dia rasakan. Jadi jangan cuma mendengarkan hanya untuk menyanggah balik gitu. Karena semua orang tidak mau, satu, tidak mau disanggah, kedua, tidak mau dikritik. Gitu ya, tidak mau dikritik, apalagi disalah-salahin. Jangan sampai seperti itu. Jadi Anda coba untuk mengerti dia. Jadi langkah keempat adalah jadilah seorang pendengar yang baik. Yang kelima adalah bicarakan mengenai minat mereka. Apa yang mereka suka gitu. Misalnya minat mereka ini terhadap masakan. Ya, kita punya Google sekarang. Kita punya internet yang senantiasa kita bisa buka semua. Jadi Anda bisa tanyakan gitu, apa sih minat dia? Misalnya minat dia di masakan, atau minat dia anaknya lagi lahir nih, anaknya lahir gitu ya, nama anaknya Anda ketahui, terus Anda tanyakan prosesnya seperti apa, Anda apa ya, pokoknya Anda tanyakan mengenai minatnya, apa yang lagi dia pengen bicarakan pada saat itu gitu. Nah, itulah butuhnya riset gitu. Jadi Anda harus meriset dia, siapa nih calon lawan bicara kita nanti. Anda riset dia, apa yang dia sukai, apa yang lagi dia pengen obrolin. Nah, banyak orang yang saya lihat ya di kehidupan pribadi saya terutama ya. Kebetulan pada saat itu kami belum dikaruniai anak gitu. Nah, orang lain itu pada saat nanya, orangnya baik ya, orangnya pinter, orangnya pun bagus lah seperti itu, tapi cara nanyanya yang bikin kita sebel gitu. Nah, pada saat kita belum punya keturunan, pada saat kita nengokin dia, ya, dia langsung nanya kayak gini, kapan nih punya anak gitu ya. Itu tiba-tiba istri saya itu langsung down gitu ya. Kenapa sih yang nanyain itu mulu. Begitu juga dengan orang yang belum nikah. Orang yang belum nikah, terus Anda tanyakan, ayo kapan nyusul? Orang itu udah bete lagi. Yang namanya nikah sama anak itu adalah dari Allah, dari Tuhan, bukan dari mana-mana ya. Siapa sih yang nggak pengen punya anak kalau udah nikah? Siapa sih yang nggak pengen punya jodoh kalau sudah pas ya umurnya untuk berjodoh? Jadi jangan menanyakan hal-hal yang sebenarnya membuat orang jadi terluka gitu. Nah, sekali lagi tadi, bicarakan mengenai minatnya. Itu bisa menimbulkan rasa keterbukaan, rasa nyaman, sehingga tanpa dia sadari Anda telah memenangkan hati dia gitu. Nah, dengan Anda membicarakan minat dia. Yang keenam adalah buat mereka merasa penting. Ya, bagaimana caranya membuat mereka merasa penting? Ya, memang kan kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5, dan salah satunya menurut teori Maslow itu adalah penghargaan. Ya, orang Pak, Bu, itu bisa loh pertemanan itu jadi hancur gara-gara dia tidak dihargai di komunitas itu. Dibully terus di komunitas itu gitu kan. Bisa loh. Orang yang lagi membangun sebuah hubungan itu
dia merasa tidak dihargai, dia bisa loh saat itu juga langsung renggang hubungannya. Dengan membuat dia merasa penting, akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi terbuka dengan kita. Akhirnya dia menjadi luas dengan kita. Akhirnya dia merasa, oh ini teman kita baik sekali, menghargai kita, dia tidak sombong, dia segala macam. Karena kita menghargai dia. Kita sangat menghargai dia. Dan tadi saya bilang, kebutuhan manusia yang paling tinggi menurut teori Maslow yang diciptakan oleh seorang Abraham Maslow itu adalah penghargaan. Sekali lagi, penghargaan. Kalau Anda pegang 6 langkah ini, insya Allah ke depannya bisnis Anda lagi menjadi berkembang. Kenapa? Kalau bisnis Anda mau berkembang, Andanya dulu yang harus berkembang dengan belajar. Kalau Anda pengen naik jabatan, Andanya yang dulu harus naik dengan belajar. Kalau Anda pengen dapat jodoh, Andanya dulu yang harus belajar. Ya, bagaimana caranya mendapatkan jodoh. Anda pegang 6 ini, insya Allah 1-2 tahun ke depan, karir Anda akan menjadi naik. Terima kasih. Demikian vlog saya hari ini, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya.